la siyama fil dhulam. Anjuran berjalan menuju masjid terutama di kegelapan. Wa ma jaa fi fadliha, dan tentang keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fil jama'ati tudha'afu ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 darajah. Wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadhara as-salah. Wa fi riwayatin Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdits fihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, salatnya seorang laki-laki yaitu berjamaah ya di masjid itu dikali lipatkan pahalanya, dilipat gandakan pahalanya dibandingkan salatnya di dalam rumahnya dan di dalam pasarnya, yaitu 25 derajat kali lipat. Wadzalika annahu, yang demikian itu yaitu apabila ia berwudu di rumahnya, lalu ia memperbagus wudunya, kemudian keluar menuju masjid dan tidak ada niat kecuali untuk sholat saja, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah pun, selangkah pun, kecuali akan diangkat untuknya 1 derajat dan akan digugurkan darinya 1 kesalahan. Dan apabila ia sholat, maksudnya sholat di masjid, maka malaikat akan terus bersalawat kepadanya selama ia berada di tempat sholatnya, sambil berkata, Allahumma salli alaihi, ya Allah bersalawatlah kepadanya, ya Allah rahmatilah ia. Dan senantiasa ia berada di dalam sholat selama ia menunggu sholat. Dan dalam riwayat yang lain malaikat itu berdoa begini, Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya, ma lam yu'dhi fihi, selama ia tidak menyakiti di dalamnya, ya menyakiti orang lain maksudnya, dan selama ia tidak berhadas, belum berhadas di dalamnya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan ringkas. Dan Imam Malik juga ia meriwayatkan namun dengan lafaz man tawaddaa fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu di rumahnya lalu ia memperbagus wudunya, tsumma kharaja amidan ila shalah, kemudian ia sengaja pergi menuju salat itu di masjid, fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila shalah, maka ia berada di dalam salat selama ia berniat menuju salat. Wa innahu yuktab lahu bi ihda khutwatayhi hasanah wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah, dan sesungguhnya salah satu langkah kakinya itu dituliskan 1 kebaikan dan salah satunya lagi menggugurkan 1 keburukan. Fa idza sami'a ahadukumul iqamah fala yas'a, maka apabila salah seorang dari kalian mendengar qomat, jangan ia berlari, jangan ia berjalan cepat, jangan. Maksudnya hendaklah ia berjalan dengan tenang, walaupun sudah qomat, ya. Fa inna a'zamakum ajra ab'adukum dara, karena orang yang paling besar pahalanya di antara kalian, yaitu yang paling jauh rumahnya dari masjid. Lalu mereka berkata, kenapa hai Abu Hurairah demikian? Kata Abu Hurairah, min ajri kathratil khuta, karena banyaknya langkah kaki. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya, dan dalam lafaz Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW bersabda, min hini yakhruj ahadukum min manzilihi ila masjidi, dari semenjak seseorang dari kalian keluar dari rumahnya menuju masjidku ini,
farijlun tuktabu lahu hasanah wa rijlun tahuttu anhu sayyi'ah hatta yarji'a. Maka satu langkah itu mengangkat satu derajat, dituliskan satu kebaikan, dan satu langkah lagi menggugurkan satu keburukan sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Diriwayatkan Imam Nasa'i dan Al-Hakim sama dengan Ibnu Hibban. Iya. Hadis ini ibu-ibu sekalian menunjukkan yang pertama bahwa sholat berjamaah jauh lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Bahkan para ulama berbeda pendapat, apakah sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Berarti kalau dia sholat sendirian di rumah cuma dapat 1. Kalau dia di masjid dapat 27. Ini menunjukkan bahwa kalaulah sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib, tentu Rasulullah tidak akan membandingkan sesuatu yang wajib dengan yang dosa. Kenapa? Karena konsekuensinya ya, orang yang sholat di rumah itu berdosa kalau dikatakan wajib. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan sholat berjamaah 27 kali lipat. Sementara sholat sendirian 1, berarti dia masih diberikan pahala, kata mereka. Sehingga itu menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun sayang, banyak kaum muslimin memahami kata sunnah ini dengan pemahaman yang melecehkan. Sunnah ini, ya, kalau ditinggalkan kan nggak berdosa. Ini menunjukkan bahwa hati mereka sebetulnya, ya, mereka sedang mengungkapkan apa yang ada di hati mereka. Yang hakikatnya mereka seakan-akan tidak suka beramal saleh. Udahlah yang cukup yang wajib-wajib aja lah, yang sunnah-sunnah itu nggak usah. Seakan-akan begitu. Sebab kalau dia orang yang semangat beramal saleh, orang yang semangat menuju kebaikan, walaupun itu ya hukumnya sunnah sekalipun, ia akan berusaha untuk mengamalkannya. Sementara sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Dalilnya mana? Pertama, Allah memerintahkan dalam Al-Quran supaya kita sholat bersama orang-orang yang ruku. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Di sini Allah perintahkan. Yang kedua, bahwa Allah mensyariatkan sholat berjamaah dikala sholat khauf. Apa itu sholat khauf, ibu-ibu? Itu sholat dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang saja kita disuruh berjamaah. Dalam keadaan takut saja kita disuruh berjamaah, apalagi kalau tidak takut. Yang ketiga, bahwa Rasulullah mengancam ingin membakar rumah orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Sebagaimana beliau bersabda, laqad hamamtu an amura bi rajulin. Aku ingin sekali, kata Rasulullah, memerintahkan seseorang ya untuk azan, lalu aku perintahkan orang lain untuk qomat, kemudian mengimami, kemudian aku pergi ya membawa kayu bakar ke rumah orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah, fa uharrik alaihim buyutahum, supaya aku membakar rumah mereka. Ya, sehingga ini dijadikan dalil bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Demikian pula Rasulullah SAW kedatangan atau ya bertanya kepada Rasulullah Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya orang yang buta. Ini rajulun a'ma, wa laysa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Saya ini buta ya Rasulullah, dan saya tidak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah? Tadinya Rasulullah membolehkan. Kemudian Rasulullah bertanya, atasma'un nida, apakah kamu mendengar suara adzan? Kata Ibnu Ummi Maktum, mendengar hai Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu kamu datanglah. Kalau orang, ya ibu-ibu sekalian, kalau orang buta saja tetap dianjurkan ya untuk pergi berjamaah, padahal mereka termasuk orang-orang yang berudzur. Kalaupun dia tidak pergi ke sholat berjamaah, tidak berdosa. Karena dia udzur.
Tapi ternyata Rasulullah mengatakan tetap datanglah. Bagaimana dengan orang yang tidak buta? Yang jelas ibu-ibu sekalian, ya terlepas apakah itu hukumnya wajib atau sunnah, kewajiban seorang muslim jangan meremehkan sholat berjamaah. Terlebih sholat berjamaah, berjalannya kita ke masjid pahalanya besar sekali. Dimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Ta'ala Rasulullah SAW bermimpi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nanti akan disebutkan hadisnya di hadis 302 insyaallah. Hadis ini juga ibu-ibu menunjukkan keutamaan berjalan menuju masjid, di mana setiap langkah kaki kita, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah lagi dituliskan padanya satu pahala. Makanya kata Rasulullah, orang yang paling besar pahalanya yaitu orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Masya Allah. Tapi ibu, memang perjalanan menuju masjid itu terkadang perjalanan yang dianggap berat oleh banyak orang. Banyak pemuda, mereka bisa menaklukkan gunung-gunung yang tinggi. Ada seorang pemuda bangga, saya sudah mendaki gunung Galunggung, Masya Allah. Ada si pemuda berkata lagi, saya sudah berhasil mendaki gunung Kerinci, Masya Allah. Tapi untuk pergi ke sholat berjamaah berat rasanya. Banyak orang, ibu-ibu sekalian, kita lihat ada kalau orang lari maraton, mungkin 10 kilo, 20 kilo, dia bisa lakukan itu. Tapi untuk berjalan menuju masjid, berat sekali bagi dia. Subhanallah. Memang berjalan menuju masjid itu butuh keimanan, ibu. Berjalan menuju masjid itu butuh kekuatan dan keyakinan. Bertakwa kepada Allah dan mengharapkan kehidupan akhirat. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dalam hadis ini, bahwa orang yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, setiap langkah-langkah kakinya itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau rumah kita ini 200 meter misalnya, 100 meter dari masjid. Berarti sudah berapa langkah kaki ibu-ibu sekalian? Kalau 1 meternya 2 langkah kaki, berarti 100 kali 2 200. Bolak-balik 400. Luar biasa. Berapa banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan di situ? Berapa banyak dosa-dosa yang digugurkan? Tapi subhanallah, banyak kaum muslimin ketika dipanggil menuju sholat berjamaah, tidak ada bahkan hatinya tidak terbetik untuk sholat bermunajat di masjid-masjid. Seakan-akan mereka tidak butuh. Padahal kalau diumumkan di masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti habis sholat subuh, nanti akan ada pembagian uang, satu orangnya dapat 1 juta. Masya Allah. Saya yakin masjidnya penuh tuh, Bu. Jam 3 malam udah membeludak. Kenapa? Karena mereka lebih tertarik dengan apa? Dengan dunia. Tapi ketika dipanggil, hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan, mari menuju pahala yang besar, boro-boro. Maka dari itulah kenapa hal itu bisa terjadi, ibu? Padahal di zaman sahabat dahulu yang namanya jalan itu gelap, tidak ada lampu. Ini dia Ibnu Ummi Maktum, walaupun matanya buta, tapi ia tak pernah absen dari sholat berjamaah. Walaupun matanya buta, tapi hatinya terang dengan keimanan. Sementara di zaman ini banyak orang yang matanya melek, tapi hatinya gelap dengan kemaksiatan. Sehingga akhirnya kemaksiatan itu membuat ia berat, ia berjalan kaki untuk bertemu dengan Allah. Padahal orang yang berjalan menuju masjid hakikatnya berjalan meniti jalan untuk bertemu dengan Allah, untuk bermunajat dengan Allah. Sebuah perjalanan yang sangat mulia sekali. Adakah perjalanan yang lebih mulia dari bertemu dengan Allah? Kalau kita berjalan untuk bertemu presiden saja, kita begitu semangatnya.
Kalau kita berjalan untuk bertemu dengan orang yang kita cintai saja, begitu semangatnya, kenapa kita untuk berjalan menuju masjid, di mana itu adalah masjid Allah, untuk bermunajat kepada Allah, untuk berdiri menghadap Allah bersama-sama kaum muslimin. Ternyata kaki kita, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini juga ibu-ibu menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pahala setiap langkah kaki itu mengangkat derajat, dituliskan satu kebaikan, yaitu hendaknya ia berwudu di rumahnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan begitu. Salat seseorang berjamaah lebih utama daripada salat di rumahnya 25 kali lipat. Yang demikian itu, kata Rasulullah, apabila dia berwudu di rumahnya, lalu ia memperbagus wudunya, kemudian keluar menuju masjid, berarti untuk mendapatkan pahala langkah kaki itu adalah dengan cara apa? Berwudu dulu di rumah. Nah, kalau kita di rumah tidak berwudu dulu, apakah dapat pahala ini? Saya tidak tahu. Karena Rasulullah mengatakan idza tawaddoa, yang demikian itu apabila dia berwudu, apabila berarti ini syarat. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu, ya yang sunnah menuju masjid itu jalan kaki, ibu. Bukan naik motor. Iya, kalau kita pergi sholat berjamaah, yang sunnah itu jalan kaki. Makanya nanti akan dibawakan oleh penulis buku ini sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki Ansor yang sangat jauh, ya, rumahnya dari masjid, ya. Lalu kemudian dia pun tidak pernah sekalipun absen dari sholat berjamaah. Ketika ditawarkan kepadanya, kenapa kamu tidak membeli keledai saja? Kata dia, aku tidak mau. Ya, aku ingin setiap langkah kakiku ditulis oleh Allah. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu sekalian. Hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu bahwa orang yang pergi menuju masjid untuk niat sholat, maka semenjak ia masuk ke masjid, maka malaikat akan mendoakan dia. Apa doanya? Allahumma salli alaih, Allahumma arham. Ya Allah, bersalawatlah kepadanya. Ya, artinya pujilah ia. Ya Allah, sayangi dia. Dalam satu riwayat, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berikan taubat kepadanya. Terus didoakan malaikat selama ia tidak mengganggu orang di dalam masjid, selama ia belum berhadas, kata Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Bayangkan ibu-ibu sekalian, sudah begitu selama ia menunggu sholat, ia berada di dalam sholat. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, wala yazalu fi sholatin man tadhara sholah, senantiasa ia di dalam sholat selama ia menunggu sholat. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan supaya seseorang laki-laki menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa itu pahalanya sama dengan ribat, ya, berjihad di tapal batas. Sampai Rasulullah mengatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, kata Rasulullah. Itu menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Makanya ibu-ibu, ya, kalau suaminya kok gak pulang dari masjid, ngapain mas? Ini saya nungguin sholat di masjid habis maghrib sampai isya. Ya udah biarin aja bu. Dia ingin mendapatkan pahala besar. Ya, dia ingin mendapatkan pahala besar, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Ya, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga ibu-ibu sekalian menunjukkan bahwa orang yang pergi ke masjid dianjurkan perginya itu dalam keadaan tenang, sakinah wa waqar. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan tergopoh-gopoh. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita mendengar iqamah, Allahu Akbar, jangan lari-lari. Terkadang kan ada orang lari-lari. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan, jangan sampai rukunya imam gitu kan. Apalagi kalau sudah melihat imam sudah ruku, itu langsung lari sekencang-kencangnya. Itu dilarang oleh Rasulullah, ibu. Bahkan disebutkan dalam hadisnya bahwa ada seorang sahabat Abu Bakrah lari dia
kemudian dia pun segera ruku, kemudian berjalan sambil ruku ke dalam shaf. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang melakukan perbuatan tadi itu? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kepada kamu semangat. Jangan kamu ulangi lagi perbuatanmu itu. Iya. Artinya tidak benar kalau kamu melihat imam sedang ruku kemudian berjalan cepat. Tetap kita berjalan dengan ya tenang. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 298. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatahhara ar-rajul thumma ata al-masjid yar'a as-salah, kutiba lahu katibahu aw kataba lahu katibahu aw katibuhu bi kulli khutwatin yakhtuha ila al-masjid 10 hasanatin wal qa'idu yar'a as-salata kal qanit wa yuktab min al-musallin min hin yakhruju min baiti hatta yarji'a ilaih." Apabila seseorang bersuci di rumahnya, kemudian ia datang ke masjid karena ingin sholat, maka 2 malaikat pencatat amalannya atau malaikat yang mencatat amalannya itu akan mencatat setiap langkah kakinya menuju masjid 10 kebaikan. Ya, dan orang yang duduk tapi berniat ingin sholat sama dengan orang yang berdiri, dan ditulis sebagai orang yang sholat. Artinya orang yang tidak bisa sholat berjamaah karena ada udzur, tapi dia sudah berniat ingin sholat berjamaah, tetap diberikan kepada dia pahala. Ya, dari semenjak ia keluar dari rumahnya sampai ia kembali ke rumahnya. Ya. Ibu-ibu sekalian, hadis ini menunjukkan seperti yang sudah kita bahas tadi, keutamaan orang yang pergi ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Bahkan dalam hadis ini disebutkan setiap langkah kakinya itu ditulis 10 kebaikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ila masjidil jamaah fa khutwatun tamhu sayyi'ah wa khutwatun tuktabu lahu hasanah dhahiban wa raji'a. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan wa Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Siapa yang pergi menuju salat berjamaah ke masjid jamaah, maka 1 langkah itu menggugurkan dosa, dan 1 langkah lagi dituliskan padanya 1 pahala. Ya, baik ia pergi maupun pulang. Artinya perginya ditulis begitu, pulangnya pun sama ditulis. Ya, subhanallah, betapa besarnya pahala orang yang pergi ke masjid. Wa an Uthman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man tawadda'a fa asbagha al-wudu' thumma masha ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbuhu. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Barang siapa yang berwudu kemudian ia menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju sholat fardu, sholat yang diwajibkan, lalu ia sholat bersama imam berjamaah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Berarti ibu, ya di antara sebab diampuninya dosa kita apa? Yaitu seseorang pergi sholat berjamaah. Wa an Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu anhu qala, hadara rajulan minal ansaril maut. Bahwa ada seseorang yang hadir padanya kematian dari Ansar. Faqala, lalu ia berkata, inni muhaddithukum hadisan, aku akan menyampaikan hadis kepada kalian. Ma uhaddithukumuhu illa ihtisaban, aku tidak menyampaikan hadis ini kecuali karena berharap pahala di sisi Allah. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, fa ahsanal wudu', apabila salah seorang dari kalian berwudu, lalu ia memperbagus wudunya, thumma kharaja ila shalah, lalu ia keluar menuju salat,
lam yarfa' qadamahul yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah. Tidaklah ia mengangkat kakinya yang kanan kecuali Allah tuliskan satu kebaikan untuk dia. Walam yadha' qadamahul yusra, dan tidaklah ia meletakkan kakinya yang kiri illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'ah, kecuali Allah gugurkan untuknya satu keburukan. Falyuqarrib ahadukum aw yuba'id. Silakan seseorang dekat ke masjid atau dia jauh dari masjid. Ya, maksudnya yang dekat ya pahalanya segitu, yang jauh tentu lebih banyak. Fa in atal masjid fa shalla fi jama'atin ghufira lah. Apabila ia datang ke masjid, ia lalu salat berjamaah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa in atal masjid wa qad sallau ba'dhan wa baqiya ba'dun sallama adrak wa atamma ma baqiya kana kadzalik. Dan apabila ia mendatangi masjid tapi ternyata ia mendapatkan sebagian salat saja alias masbuk, ya, maka ia pun tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Wa in atal masjid wa qad sallau fa atamma as-salata kana kadzalik. Dan apabila ia mendatangi masjid, ternyata orang-orang sudah bubar, sudah selesai sholat, maka ia pun tetap mendapatkan sholat berjamaah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Syekh Albani berkata hasan li ghairihi. Subhanallah, ya. Jadi kalau kita berwudu di rumah, ya berniat mau pergi ke masjid, ternyata mau sholat berjamaah, ternyata sholat berjamaah sudah selesai, imam sudah salam, maka kita tetap diberikan pahala bernilai sholat berjamaah. Alhamdulillah. Nah ini ibu-ibu sekalian. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, Atanil lailata rabbi. Tadi malam Rabbku datang kepadaku. Ya. Sampai kemudian Rasulullah bersabda, Qala li, kemudian Allah berfirman kepadaku, Ya Muhammad, atadri fima yaqtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Aku berkata, tahu ya Allah, fid darajati wal kafarat, tentang amalan yang mengangkat derajat dan amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Apa itu? Wa naqlil aqdami ilal jamaah, berjalan ya kaki menuju masjid. Wa isbaghil wudu'i fis sabarat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Wa intidharis salati ba'da shalah, dan menunggu satu salat sampai salat berikutnya. Wa man hafadha 'alaihinna, siapa yang menjaga tiga perkara ini, berjalan menuju masjid, kemudian menyempurnakan wudu di saat sulit, kemudian menunggu satu salat sampai salat berikutnya, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan ia akan meninggal dunia dalam keadaan baik. Wa kana min dhunubihi ka yaumi waladatu ummuh, dan ia akan bersih dari dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan, subhanallah. Bayangkan ibu-ibu sekalian, orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid, dia pun juga menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, dan ia jaga seperti itu, dia biasakan seperti itu. Maka kata Rasulullah menjamin, orang seperti ini insya Allah hidupnya akan baik dan wafatnya pun akan baik. Ini menjamin seseorang bisa agar ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ibu-ibu sekalian. Bahkan kata Rasulullah, bahkan ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Aduh Ustadz, enak banget ya, itu kan buat laki-laki. Kalau perempuan kan yang paling bagus di mana? Di rumah. Berarti kita tidak mendapatkan keutamaan itu. Ibu, kalau ibu sholat di rumah, ibu mendapatkan yang lebih dari itu. Kalau ibu sholat di rumah, itu lebih baik dan lebih utama. Bukannya tidak boleh pergi ke masjid, silahkan. Karena Rasulullah SAW sabda, La tamna'u ima Allahi masajid Allah,
wa buyutuhunna khairun lahun, kata Rasulullah. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Makanya kalau ibu mau pergi ke masjid sholat berjamaah ya silahkan. Tapi kalau ibu sholat di rumah tentu itu lebih baik. Iya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbighu thumma ya'ti al-masjida illa yuridu illa as-salata fihi illa tabashbashallahu ilaihi kama tayatabashbashu ahlul ghaibi bi tal'atihi, rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Tidaklah seseorang berwudu di rumahnya lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia datang ke masjid tidak ada niat kecuali untuk sholat, kecuali Allah akan menyambutnya seperti seseorang menyambut temannya yang sudah lama tak bertemu. Bayangkan ibu, kalau ibu ya kedatangan tamu teman ibu yang ibu cintai dan lama enggak ketemu, rasanya ibu bagaimana menyambutnya, Bu? Maka kata Rasulullah, orang yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali sholat, maka Allah akan menyambutnya dengan penuh kegembiraan tentunya. Ya, seperti kita menyambut teman kita yang sudah lama tidak bertemu. Masya Allah. Ya, seperti ibu menyambut suami ibu yang sudah lama safar. Ya, pergi safar seminggu baru pulang, pergi safar umroh baru pulang. Bagaimana rasanya ibu menyambutnya? Tentu dengan penuh kerinduan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyambut orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat seperti itulah. Ya, Allah gembira sekali. Ya, melihat orang-orang yang pergi ke masjid untuk sholat, ibu-ibu sekalian. Tapi sayang, banyak di antara kita tidak ingin membuat Allah gembira. Malas untuk pergi ke masjid. Ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala khalatil biqa'u haula al-masjid, adalah di sekitar masjid banyak tanah kosong. Fa arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid, rupanya Banu Salimah ingin pindah dekat masjid. Ya. Dan Banu Salimah itu ibu-ibu sekalian ya adalah mereka yang tinggal jauh dari masjid, ya, sekitar 3 kilo atau lebih lah ya, 4 kilo, 5 kilo lah. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rupanya berita bahwa Banu Salimah ingin pindah dekat masjid itu terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Rasulullah bersabda kepada Banu Salimah, balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Saya mendengar kamu ingin pindah dekat masjid, kalian ingin pindah dekat masjid. Qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik. Mereka berkata, benar hai Rasulullah, kami ingin sekali pindah dekat masjid. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum. Hai Banu Salimah, dari tempat kalian berjalan sampai ke masjid ditulis semua langkah kaki kalian itu. Faqalu ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Mendengar itu kata Banu Salimah, kami tidak ingin pindah, tidak jadi pindah ke sana. Kenapa? Bayangkan kalau rumahnya sampai 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Banu Salimah itu Masya Allah. Ternyata tetap berjalan ke Masjid Nabawi, ya, ke masjid. 1 kilo perjalanan lumayan jauh, Bu. Kita saja kalau berjalan 1 kilo lumayan, tapi ini sampai berkilo-kilo, 3 kilo lebih, ya. Tapi ternyata Banu Salimah, ya, mengatakan kami tidak jadi ingin pergi, ingin pindah ke dekat masjid. Kenapa? Karena setiap langkah kaki itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid, alhamdulillah. Kenapa? Karena setiap langkah kakinya begitu jauh itu Masya Allah, ya.
Ditulis oleh Allah. Bahkan lebih besar pahalanya daripada orang-orang yang tinggal dekat masjid, ibu-ibu. Ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, kanatil ansar ba'idatan manaziluhum minal masjid. Adalah rumah-rumah kaum Ansar jauh dari masjid. Fa'aradu an yaktaribu, maka mereka pun ingin mendekat ke masjid. Fanazalat, lalu Allah pun turunkan firman-Nya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan tuliskan apa yang mereka lakukan dan pengaruh-pengaruhnya. Artinya langkah kakinya itu akan ditulis oleh Allah. Demikian pula semua pengaruh-pengaruhnya seperti pulang ke rumahnya pun ditulis oleh Allah. Fasabatu, akhirnya mereka tidak jadi untuk pindah. Iya, subhanallah ibu-ibu sekalian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fal-ab'adu minal masjid a'zamu ajra. Semakin jauh dari masjid, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Subhanallah. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ibu yang punya suami yang jauh rumahnya dari sini sekitar 1 kilo, ya, bacakan hadis-hadis ini ke suami. Tuh lihat mas, pahalanya luar biasa. Ya. Syekh Utsaimin rumahnya 2 kilo dari masjid. Ya. Dahulu para sahabat ada yang 3 kilo rumahnya di masjid, dari masjid. Maka dari itu subhanallah, bahagia orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi tetap berjalan menuju masjid. Bahagia bagi dia. Luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamshan wa ab'aduhum walladhi yantadhiru as-salah hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Rahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya di sisi Allah, ya dalam masalah salat, yaitu yang paling jauh perjalanannya menuju masjid. Dan orang yang menunggu salat sampai ia salat bersama imam, lebih besar pahalanya dari orang yang salat kemudian tidur. Ya. Maksudnya orang yang sholat maghrib kemudian setelah itu tidur. Lebih bagus ya orang yang sholat maghrib kemudian nunggu di masjid sampai sholat. Ya. Sampai sholat berjamaah bersama imam, karena di zaman Rasulullah terkadang sholat isya itu diakhirkan. Ya, terkadang sholat isya itu diakhirkan. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'ad minal masjid minhu, kanat la tukhti'uhu salatun, faqila lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma ma fi ramda, faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid, inni uridu an yuktaba li mamshai ila al masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah SAW, qad jama'allahu laka dhalika kullah. Dahulu kata Ubay bin Ka'ab, ada seorang lelaki Ansar, saya tidak tahu ada orang yang lebih jauh rumahnya dari dia ke masjid. Maksudnya orang Ansar ini paling jauh rumahnya dari masjid, tapi ia tidak pernah absen sekalipun dalam salat berjamaah. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa kamu tidak membeli keledai supaya kamu bisa menaikinya di waktu kegelapan malam dan di waktu teriknya panas? Maka orang ini berkata, aku tidak suka rumahku di dekat masjid. Aku ingin supaya langkah kakiku ke masjid ditulis oleh Allah. Demikian pula pulangku menuju rumahku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengumpulkan itu semuanya untukmu. Bayangkan ibu ya, kalau Banu Salimah saja jauhnya lumayan, ini orang lebih jauh lagi. Tapi ternyata tidak pernah absen sekalipun sholat berjamaah. Ya. Kenapa bisa mereka lakukan itu? Karena iman, karena cinta masjid.
Hati mereka terpaut dengan masjid. Ya. Sementara Rasul mengatakan sab'atun yadhilluhumullahu yawma dhilla la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arasy-Nya. Siapa di antaranya? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu rindu ingin pergi ke masjid, selalu merasakan kenikmatan dan betah bermunajat di masjid. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Ya. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan umat Islam terutama para laki-lakinya meramaikan masjid-masjid Allah. Menjadi orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Menjadi orang-orang yang semangat untuk pergi sholat berjamaah. Terutama ibu-ibu ya, yang punya tugas yang besar untuk apa? Memberikan motivasi kepada suami-suaminya nih untuk pergi ke masjid. Besar sekali pahalanya, Bu. Ya. Allahu alam, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf tidak ada pertanyaan. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.